Wedangan di utara. 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 Enaknya sambil cerita. Halo, malam teman-teman. Kembali lagi dengan Ruang 087. Bedanya kalau 10 tahun lalu kita masih imut-imut, jenggot, kumis masih nggak ada, bau ketek matahari. Kalau sekarang sudah wangi-wangi, volume perut membuncit. Nah, kita udah berapa kali bikin unggahan atau pertunjukan di Spotify dan YouTube. Lalu, kenapa kita bisa melakukan hal itu semua? Apakah kepentingan pribadi tidak terganggu? Kehidupan sosial sebagai insan yang tertekan di WFH tidak terganggu? Malam ini ada Mas Karol, Mas Dodi, Mas Dimas, Mas Glenn, dan Mbak Laras. Kenapa Laras cuma sendiri? Cukup satu, supaya nggak jadi rebutan. Kalau dua, nanti ada geng-gengan. Nggak lucu kan? Nggak. Untuk selanjutnya Ngemek ada apa, Jadi, Aduh. kita Habis bikin nyubung apa gimana nih orangnya? Nah, mungkin tayangan ini akan diunggah ketika kami sudah memposting 3 video drama audio ya. Sebenarnya apa yang bisa membuat kita memproduksi drama itu sangat lancar, sangat mudah ya Mas Karol? Mas Karol, dengar suara saya, maaf. Ya, Dengar. Siap, silakan. Tangannya. Maksudnya pertanyaannya itu gimana tadi? Anda menyimak omongan saya atau tidak? Saya tuh nyimak, tapi saripatinya tuh nggak nyampe di kepala. Iya. Jadi Ya pokoknya gini lah. Ini proses yang ini drama yang kali ini Ruang Kosong setelah sekian lama tidak berkarya gitu ya, terus tiba-tiba di audio. Tantangannya tentu bagaimana proses kreatif itu ya, untuk berkomitmen selalu bernarasi dan bercerita ke teman-teman pendengar sekalian gitu ya. Ya idenya ngalir aja terus karena kami masing-masing punya pengalaman, jadi dari cerita-cerita pengalaman itu diskusi itu yang di akhirnya jadi cerita sampai 3 episode ini gitu ya, kisah 3 orang pemuda ini. Itu aja Mas David. Oke. Mas David mendengar suara saya kan? Setidaknya kalau iya, saya mendengar. Mendengar suara Anda. Nah, Mas Karol, ini kan berarti kalau bisa dikatakan sebenarnya ini curhatan itu apakah ini fiksi setengah fakta atau sebenarnya ide-ide atau curhatan teman-teman itu dikembangkan oleh Mas Karol sebagai penulis naskah? Kalau pertanyaannya gitu, setiap penulis naskah pasti mengembangkan itu. Ini Mas David ini ya lucu ya. Ya dikembangkan yang jelas mencoba memotret realita yang ada, isu yang ada itu dengan lebih lebih dekat aja gitu. Jadi kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sebenarnya dialami juga ada sisi kehidupan itu di sekitar kita gitu. Jadi nggak melulu sebenarnya Mas Karol atas untuk Gak ada aturan. Thank you. Ada aturan, kurang ajar. Mengangkat isu tapi dengan seringan mungkin gitu. Jadi kalau media kan kita udah juga bukan kantor media gitu kan, nanti dikira hoax lagi gitu kan. Penting lihat karya aja deh. Good, thank you Mas Karol. Mas Dimas. Sebenarnya Mas Dimas
untuk kita ada 2 produk ya sejauh ini, ada 2 konten. Yang pertama drama dan yang kedua adalah Wedangan di Utara. Sebenarnya garis merah antara drama dan Wedangan di Utara itu apa sih, Mas? Ya, jadi kalau memang mengacu dari teori konspirasi. Ini kok kayak jereng ya kayak perasaannya. Bukan. Salah. Sorry. Kayaknya nggak pernah olahraga ya ini. Ya. Ya, sebelum dijawab Wedangan di Utara itu sebenarnya ngobrol-ngobrol kami. Jadi ya, mungkin teman-teman harusnya sudah dengar lah apa Wedangan di Utara atau apa. Jadi, Mas Dimas, apa garis merah antara Wedangan di Utara dan drama audio itu sebenarnya? Antara si drama dengan podcastnya Wedangan itu, garis merahnya itu apa ya? Saya sendiri sebenarnya nggak bisa menentukan apa sih sebenarnya garis merahnya. Jadi ya sekedar membuat podcast kami Ruang 087 itu isinya lebih berwarna lah. Jadi dari antara kita membahas suatu permasalahan diangkat di drama, kita pun juga membahas suatu permasalahan yang lagi benar-benar istilahnya banyak orang yang membicarakan hal tersebut di Wedangan di Utara gitu. Jadi ibarat kata kalau di Wedangan di Utara itu kami lebih santai lah ngobrolnya, tapi dengan sedikit gaya-gaya teatrikal kami, dengan karakter-karakter mungkin yang berbahasanya juga sudah bahasa Indonesia, tidak seperti drama yang benar-benar berbahasa Jawa. Nah, Wedangan di Utara ini sebuah drama yang dikemas lebih ke podcast dan menceritakan hal-hal yang global. Jadi tidak ada naskah, tidak ada acuan apapun, dan itu hanya spontanitas. Jadi, tapi tidak seperti yang podcast sekarang ini yang kita bicarakan terlalu istilahnya benar-benar yang tanpa karakter seseorang atau tanpa karakter apapun. Kalau di Wedangan itu kami tetap menggunakan karakter peran lah, gitu. Oh, jadi konteks dramanya itu hanya peran ya, tetapi apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan kondisi terkini gitu ya, Mas? Ya, betul seperti itu. Jadi tetap istilahnya Wedangan di Utara itu kita tidak yang menjadi diri kita sendiri ngobrol yang apa kayak gitu, tetap kita menggunakan ya sedikit-sedikit karakter lah, kayak Mas Karol ini jadi Lek Yohan. Kita suasananya seperti, walaupun kita hanya pakai suara ya, kita tidak pakai visual seperti ini, kita di Wedangan di Utara itu kita membayangkan kita berada di tempat wedangan, ada yang warung kopi, ada yang angkringan, dan mungkin yang lain-lainnya nanti ada di tempat-tempat yang berbeda-beda seperti itu. Oke, thank you Mas Dimas. Wedangan di Utara, Mas Dodi. Wedangan di Utara, kenapa akhirnya Wedangan di Utara dijadikan satu diusung tema yang seperti itu ya, tema Wedangan di Utara, kenapa yang itu yang diusung? Oh, karena rumahnya Karol itu ada di Sleman, itu posisinya di utara. Itu sih. Sama. Bukannya kalau di Utara itu maksudnya kalau di Solo itu ya, kondisi Solo, Pak. Enggak juga sih. Sebenarnya sih enggak mewakili identitas yang terus Wedangan itu kan memang kalau di Solo itu kan model kayak angkringan gitu kan, orang nyebutnya Wedangan ya. Wedangan Lek siapa, Wedangan apa gitu, namanya Wedangan kayak model angkringan gitu. Cuma kan kita bisa memaknai Wedangan sebagai aktivitas orang, aktivitas sekelompok komunitas orang gitu yang biasanya sembari nongkrong, sembari minum kopi, minum teh itu sembari ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik gitu. Nah, itulah yang kita capture gitu loh, yang kita adopsi di ngobrol-ngobrol Wedangan di Utara ini. Jadi memang biar konsepnya santai, terus karena kita ya berangkat dari komunitas pecinta seni peran ya kita lakukan dengan peran yang disepakati. Cuma isu-isu yang diangkat itu ya isu-isu tentang sosial, budaya, dan fenomena di sekitar kita gitu. Kenapa kok kayak gitu ya? Melengkapi jawabannya Mas Dimas ya karena memang kan namanya juga seni peran itu biasanya ide ceritanya kan berangkat dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Ya berarti
apa yang kita obrolkan di wedangan itu yang menjadi salah satu media untuk kita mencari ide gitu. Sebagai tempat mengaktualisasi info-info terkini lah gitu. Info-info terkini, info-info yang penting, info-info inspiratif gitu. Berharapnya itu berguna untuk pendengar dan berguna untuk kita sendiri sebagai kita yang mencari inspirasi untuk karya-karya berikutnya gitu, Bro. Oh, gitu ya. Ini masih hubungan dengan nama. Kenapa juga nama podcast kita bukan podcastan kosong? Apakah itu apa seperti seperti istilah atau apa, bukan podcastan kosong? Itu sebenarnya plesetan dari pepatah ya, bukan pepesan kosong gitu. Berarti kita tidak menghadirkan sesuatu yang kosong melompong, tidak ada artinya, tidak ada maknanya gitu. Makanya kita kasih nama bukan podcastan kosong. Iya. Jadi kenapa podcast ya, karena memang kan kita di jenisnya ya memang di podcast itu, cuma di dalamnya kan ada ngobrol, ada drama radio gitu. Cuma platformnya si podcast ini. Nambahin tuh tadi kenapa di utara tuh? Oh iya, Mas Karol silakan ditambahkan. Di utara tuh karena tempat mengutarakan pendapat sebenarnya. Nah itu, saya lupa. Harusnya itu ya tadi ya. Sorry. Cakep. Makanya di sini tuh kita tuh memang melengkapi memang. Iya. Mengutarakan. Ada Mbak Laras ya, tapi Mbak Laras saya kasih terakhir. Saya kasih pertanyaan kuncian di Mbak Laras ke Mas Glenn dulu, ke Kok Glenn. Halo. Pak Guru. Gimana? Pak Guru. Mau pertanyaan apa? 1 atau nomor 3 ini? Pertanyaan nomor 1. Nomor 4, Pak. Nomor 4 ya, nggak ada bonus ya. Baiklah, nomor 4 ya yang dipilih. Mas Glenn, konsep kalau kita pertunjukan nyata kan berarti kita latihan, lalu panggungnya kita sendiri yang menghadirkan, mungkin kita butuh tim setting, pemain musik, dan semuanya itu real. Ketika sekarang medium platformnya digeser menjadi teknologi dalam arti ini podcast, ataupun di YouTube, ataupun di Instagram, kita perlu tetap ada manusia yang menggerakkan teknologi itu supaya lebih enak didengar, lebih enak dipandang. Mas Glenn, menurut Mas Glenn, kehadiran sentuhan editor, sound expert gitu ya, sound expert gitu ya, kalau boleh saya bilang. Sound Mendes. Es krim sound. Seberapa rumit Anda mengerjakan project ini, atau hanya ya gempil, gampang, atau ini menguras energi saya? Tolong dijelaskan. Oh, kalau rumit apa enggak? Untungnya aktor-aktornya udah keren ya. Jadi kayak aku bisa ngerasain semuanya gitu kan, feel-nya gitu kan. Tinggal diserap aja. Terus dari skripnya udah jelas kan awalnya kan. Ini sebenarnya project baru sih buat aku ya. Soalnya nggak pernah sebenarnya. Cuman memang mirip sama film, sama movie, sama video gitu kan. Jadi aku pikir mungkin aku bisa ngambil suaranya aja sama ngasih kayak sound effects-nya biar orang-orang tuh bisa mengimajinasikan, oh ini tuh lagi di sini, oh ini dia lagi buat apa, kayak gitu. Jadi semua sebenarnya aku tuh sangat terbantu sama yang lainnya juga, gitu. Kalau misalkan aktornya jelek, nggak bisa meranin atau gimana, atau skripnya nggak ngalir gitu ya. Wah, itu bakal susah banget untuk editor kayak aku gini gitu. Nah, kalau saya bandingkan dengan project lain kan sepertinya kayak editor itu datangnya di belakang ya. Post pro ya. Tapi kalau dari yang Mas Glenn sampaikan tadi, sepertinya Mas Glenn juga mengikuti bedah naskah, mereka take suara gitu. Apakah itu juga yang mempermudah Mas Glenn untuk mengedit gitu? Oh ya, itu juga mempermudah karena kan aku ada di situ gitu kan, aku ada di latihan itu. Tapi ketika misalkan aku nggak ada di latihan itu misalkan gitu, mungkin ada satu yang kurang kayak, ini pas latihan tuh mereka tuh kayak gimana ya, bercanda atau itu tuh sebenarnya perlu gitu pas ngikut produksian ya. Kita ngeliat keseriusan orang gitu, jadi feel-nya tuh dapet. Tapi kalau misalkan kita nggak ikut, kita cuman kayak feel-nya tuh kurang menurut aku, cuman kayak gitu, kayak cuman mengandai-andai gitu. Sama kalau misalkan kita
ngikut production, kita tahu apa update tercepatnya. Misalkan pas ini kamu tuh harusnya jangan gini, kamu harus gini. Coba feel-nya lebih kayak gini. Nah, itu kan buat masukan buatku juga tuh, editor. Gitu. Jadi enak. Jadi gitu ya. Anda semua yang merasakan vibrasi, efek, suara pangkingan di balik suara omongan nih. Orang di balik layarnya adalah Mas Grandino Salim ya. Dia tetap membuka proyek-proyek sampingan, tolong dihubungi, tapi lewat kami. Ya. Jadi nanti nomor supaya teleponnya fee-nya tetap ada potongan ke ruang kosong ya, nggak langsung, nggak boleh. Gitu. Yang lain nggak boleh ngiklan juga ya. Masalah iklan wewenang saya cukup ke Pak Ken. Oh iya. Lalu Mbak Laras ini, Mbak Laras adalah personil yang keberadaannya secara geografis paling jauh ya, paling barat ya, di Kepulauan Riau ya, di Batam. Kalau malam Singapura kelihatan kayaknya. Kelihatan dikit. Masa depan Anda kelihatan juga? Enggak. Oke, Mbak Laras. Yuhu. Anda kan, aku nggak ngerti ya, apakah ini berpengaruh juga. Tapi Mbak Laras kan di sini perempuan sendiri gitu, dan mungkin karena banyakkan laki-laki, akhirnya obrolannya terkesan mungkin perspektif laki-laki yang dipakai dalam setiap pembicaraan. Tapi menurut Mbak Laras, kenapa sejauh ini proses kita berhasil gitu? Tetap kita hampir tiap malam kita kopi darat ya bahasanya ya. Kopi darat via Discord ya. Nah, apa yang menurut Mbak Laras, selain kita sama-sama gabut di tengah malam gitu, yang membuat kita intens terus bicara? Menurutku kita semua itu bisa anggap saja satu pemikiran ya. Satu pemikiran nggak sih kita tuh? Ya nggak satu pemikiran juga sih. Hampir sama lah. Itu karena kita juga udah lama kenal. Dan proses kita berproses itu pun berapa lama? 10 tahun nggak sih? Lebih ya? Kenal berarti udah 12 tahun mungkin ya? Ya, sekitar 12 tahunan. Ya, sekitar. Iya. 12 tahun ya, 10 tahun. Kalau saya sama sama Mas Karol sama Mas Dodi ini dari 2016 2006 ya? 2005 kita. 6. Iya, kelas 1 kita mulai. 5. Nah, itu jadi obrolannya udah ya dari dulu udah kita sering proses, ngobrolnya ya nyambung. Pokoknya sama. Jadi kalau saya gambarkan kita ini posisinya kakak adik apa saudaraan ini? Ya, kakak adik kan saudara ya? Oh beda. Kakak adik masih bisa mati di sini. Rival. Posisinya masih rival. Ada kompetitifnya. Ada kompetitifnya. Mbak Laras, ini Mbak Laras ini saya kasih tahu ke semuanya, Mbak Laras adalah manajer kami di bidang administrasi jadwal. Jadi Mbak Laras yang ngubungin sama SDM kami di kantor kami masing-masing, Mbak Laras. Gitu. Jadi kebetulan kalau ada VV project langsung ke Mbak Laras aja. Nah, Mbak Laras, saya ini potong. Ke depan, ini kan karena posisinya kita lancar tadi kalau saya nyambung bahwa kita udah lama bersama. Lancar karena sudah kenal gitu. Lalu bagaimana nanti kalau kita sudah kembali ke new normal ya? Ibarat kata kesibukan sudah kembali gitu. Maksudku apa ekspektasi Anda ke depan keguyupan komunitas ini? Insya Allah kita kan sudah memiliki schedule nih. Ya. Jikalau masih konsisten, kita akan tetap Jawabnya ragu-ragu gitu ya kayaknya. Ragu-ragu gitu ya. Kayak takut. Yakinkan saya jawaban Anda bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya itu bisa bertanggung jawab. Saya itu cuman agak nggak yakin sama salah satu di antara kalian aja. Soalnya ada salah satu di antara kalian itu udah berencana. Jangan diungkapkan. Saya tidak mengungkapkan siapa itu, tapi kan cuman ngomong salah satu di antara kalian. Nggak tahu itu siapa. Baik.
Nah, Selain kita punya, tadi harus saya tekankan, selain kita punya jadwal, kita juga punya clip on baru. Tolong itu diakui juga ya. saya belum dapat. Ya, itu masalah waktu aja. Iya sih. Oke. Mau fundraising, udah fundraising. Nah, Bentar tadi lagi. itu masalah idealisme. Hmm. Tapi logika tanpa logistik itu nothing, Bapak Ibu. Oh, Bapak bagian logistik kan? Nah, kebetulan gini, kita kan maunya tetap ya pertunjukan itu kan perlu ada saweran, ada tiket. Nah, tapi kita perlu ada fundraising model lain gitu. Kita ada beberapa project dan salah satunya project bebasan kalau nggak salah ya. Bebasan. Tolong Mas Dimas dan Mas Karol bicara soal bebasan ini. Silakanlah berbagi apa yang kita siapkan di bebasan. Kalau bebasan sendiri nanti main ininya biar Mas Dimas. Kalau bebasan sebenarnya munculnya karena kita coba konsisten di seni dan budaya sebenarnya. Jadi pengennya kami juga apa yang didapatkan tuh dapat tertuang dalam bentuk prasasti gitu ya. Jadi ada artefaknya gitu. Jadi bebasan kami konsen ke mengumpulkan pepatah-pepatah dari daerah-daerah di Nusantara, kami konsennya di Nusantara. Terus itu dituangkan ke dalam kaos kayak merchant, entah kaos, entah tote bag, entah topi, pin, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu salah satu usaha kami juga untuk hutang budi terhadap tempat kami lahir aja sih gitu. Jadi tertuang di situ. Apakah itu berarti sebenarnya fundraising? Iya, apakah artinya kita menggunakan kearifan lokal bahasa Jawa semua, Mas Dimas? Jadi bebasan kan nama bebasan aja udah Jawa banget tuh. Atau kita membuka ruang sebenarnya untuk kearifan lokal Nusantara lain? Ya itu jawabannya, Mas. Apa jawabannya? Iya, tadi kan Mas David kan bertanya, apakah bebasan itu akan membawa dari peribahasa kalau ada suara tokek, maaf. Jadi memang karena dia itu namanya bebasan, jadi memang apa yang akan dituang kayak tadi Mas Karol bilang akan dijadikan prasasti atau artefak itu dalam bentuk kaos dan segala macam merchandise lainnya, itu memang nantinya memang akan terus sementara sampai saat ini pun juga yang dipikirkan masih akan terus berupa sebuah peribahasa bahasa Jawa seperti itu, karena memang bebasan itu tadi kayak gitu. Sepertinya kita sudah punya satu produk bebasan ya. Alhamdulillah sudah. Coba Mas Karol ditayangkan salah satu kaos yang di bebasan tuh, kalau bisa di-share di layar di komputer Anda. Iya, coba Mas Karol, apa sudah kejual semua? Sedang dicuci. Sold out. Nggak, sudah dikirim apa belum? Sudah distribusikan apa belum ini? Oh, sudah. Mungkin besok pagi sampai ya, mungkin ya. Oh, Anda kok improve-nya cepat itu. Besok pagi sampai. Iya, mungkin besok. Karena pakai kurir yang handal se-Indonesia, jadi sampai. Iya. Oke, Mas. Produknya mungkin ini aja Mas David. Produknya buat biar teman-teman pendengar pada penasaran, nanti biasa kunjungi di laman punya kita aja. Oke, apresiasi pertama Anda adalah menyaksikan karya-karya kami. Apresiasi kedua adalah Anda nge-follow Instagram, YouTube, podcast, sebagainya. Subscribe. Nah, 3 itu Pancasila adalah persatuan Indonesia. Kalau kita nggak bakal bisa bersatu kalau nggak ada sarangeo ya. Nggak ada sarangeo. Jadi fundraising ini adalah cara kita tetap bersatu dalam komunitas Ruang 08 gitu ya. Minimal buat beli paket data gitu. Oke, Mas Dodi dan Mas Glenn ini.
sebenarnya saya mau tanya soal teknologi. Gimana? Ada di Jogja, ada di Ciputat, ada di Cibubur, Bekasi, dan Batam. Kita pakai medium komunikasi apa saja ini supaya, karena kayaknya sepertinya banyak teman-teman yang tanya, kalian rekaman pakai apa sih? Itu gimana caranya? Tolong mungkin kalian berdua bisa bagi-bagian siapa yang mau cerita soal teknologi penggunaan, lalu apa yang kita komunikasi yang kita lakukan pakai apa gitu. Biar lebih mudah ya, kita tuh pakai Discord. Jadi Discord itu sebenarnya software untuk gamer streaming. Oh, di mana itu kita bisa masukin orang-orang, terus bikin grup, terus kita bisa ngobrol bareng di dalam, dengerin musik bareng, rekaman di dalam juga bisa, sama kita bisa langsung kayak streaming atau video callan di situ. Jadi itu sih. Seperti studio ya kalau bahasa saya gambarkan ya Mas Glenn. Iya, kayak di sini paling lengkap untuk ngelakuin rekaman ya. Iya, gitu. Tapi memang Discord ini fungsinya memang buat para gamers ya, memang hadirnya tuh untuk para gamers gitu ya, dengan fitur yang begitu lengkap gitu. Biasanya gamers streaming itu dari sini, gitu. Mereka undang-undang teman atau mereka open untuk orang bisa masuk gitu. Oke, thank you Mas Glenn. Thank you Discord juga. Mas Dodi, mungkin teknis gimana caranya supaya suara kita kayak dekat dengan satu dengan lain selain masalah teknik editorial ya. Tapi sebenarnya proses kreatif kita berdanaskah kan kita sudah pakai Discord seperti Mas Glenn sampaikan. Nah, selanjutnya itu setelah produksi rekaman apa yang teman-teman lakukan di ruang kosong? Tidur sih yang pertama, karena kita selalu melakukan itu tuh tengah malam ya kan. Itu ngantuk. Nokturnal ya gitu. Nokturnal. Ya sebenarnya sebelum ngomong itu sebenarnya ya karena itu sangat bermanfaat sekali ya, maksudnya terima kasih Grantino telah mengenalkan Discord kepada kami. Karena memang ini sih memang solutif banget gitu loh, di kala yang lain tiba-tiba nge-zoom, tiba-tiba ada gelombang yang baru gitu loh, itu pakai Discord ya, padahal itu sebenarnya udah lama, cuma ya itu tadi kita pakai untuk hal yang berbeda gitu, yang bukan untuk nge-game tapi malah buat bikin drama radio dan ngobrol Wedangan di Utara. Jadi memang ya karena kita komunitas, menurutku komunitas yang unik ya, komunitas tapi nggak pernah berkumpul secara fisik gitu loh. Ngumpulnya justru ketika masa pandemi, ketika nggak bisa pulang kampung, ketika Lebaran kemarin nggak pernah tatap muka secara langsung gitu, cuma akhirnya kumpulnya ya lewat virtual kayak gini, lewat virtual dan lewat komunikasi conference lah. Jadi memang kayaknya sih memang setelah pandemi selesai, setelah corona nggak ada pun, kita juga model komunikasinya dan berkaryanya akan seperti ini gitu loh. Makanya platform si Discord ini sangat-sangat sangat berguna banget gitu loh. Karena sih memang sih ya namanya komunikasi berbasis internet ya pasti tantangannya kan data dan segala macam, terus bandwidth naik turun gitu, itu pasti mengganggu banget sih sebenarnya. Makanya kita juga backup pakai record dengan device masing-masing gitu. Ya kalau apa yang dilakukan setelah ini setelah proses recording selesai, yang sudah pasti ya masuk ke ranah cut atau kalau di editing offline, yang kebetulan yang di Dapo itu saya dan Mas David. Itu juga baru mulai di episode ketiga drama, itu baru kita masuk stepnya itu job desk itu baru kita lakukan lah, karena memang ya bahu membahu ya, karena kan kita masih dengan pekerjaan masing-masing, juga pasti Grantino juga punya load kerjaan yang luar biasa juga di kantornya, masing-masing juga punya, makanya kita saling membantu aja. Dan kita kan sebagai pemain ya, kebetulan saya, terus Karol sebagai sutradara dan penulis, Dimas
sebagai pemain, David juga sebagai pemain itu kan yang lebih tahu celahnya, terus sudah hafal dengan runtutan ceritanya, itu akan sangat mempermudah sekali gitu untuk proses editingnya. Oke, thank you, Dot. Mbak Laras, ini proses virtual ya kalau saya sebutnya. Sementara tahu saya juga, maaf kalau saya salah, tapi bahwa proses teater itu identik dengan melingkar, berkumpul tiap hari, berjumpa, baca naskah bareng. Sepertinya kalau ini terjadi 10 tahun lalu, kita dimaki-maki ya. Aku nggak bisa datang, tapi aku baca naskah via telepon aja gitu. Gimana? Dimaki-maki mungkin kita sama pelatih gitu ya. Sama 3 dewa gitu dulu ada sebutan. Nah, menurut Mbak Laras, proses virtual ini apakah benar-benar sudah menggantikan proses yang ideal itu, atau sebenarnya tetap emang enakan vibrasinya harus kita ketemu deh? Menurutmu gimana? Kalau menurutku sih karena perkembangan teknologi sekarang ya, virtual itu juga tidak, menurutku tidak berpengaruh banyak sih. Kita tetap masih bisa kok. Feel-nya juga menurutku selama kita sudah menjalani ini ya, bagus-bagus aja feel-nya. Asal kita juga memahami dari skrip dan peran yang kita jalani gitu. Tapi kan selama ini kita drama audio kan, jadi menurutku sih tidak begitu bermasalah, kecuali kalau kita belum mencoba ketika kita video kayak gini kan dramanya. Iya. Tapi ya kalau misalnya dibikin video seperti ini sih, settingnya juga saya belum bisa bayangin sih, Pak. Iya. Tapi kita membuka diri kalau ada Anda semua instansi atau kalangan jackset yang ingin, saya mau dong 1 episode cuma buat saya, nggak dipublish di internet, di sosial media, cukup buat saya. Kami siap membuatkan naskah buat Anda. Masalah harga urusan belakang, yang penting transfer yang di awal. Oke, nah kita masuk saat-saat terakhir ini. Ibarat kata kalau kita mau memulai tahun yang baru ada resolusi. Mau dong saya mendengar resolusi kita. Nggak usah setahun, 5 tahun, nggak perlu. Resolusi kita 3 bulan ke depan. Ruang 087 tuh jadi apa sih? Mungkin dari Mas Gren dulu deh. Kok aku dulu? Semua. Ngelawan, saya moderator kok. Bebas dong saya mau ngomong. Selalu menghormati moderator ya, emang. Oke, kalau gitu saya lempar ke Dimas aja. Gimana? Bisa ya dilempar-lempar. Tidak punya kesempatan menyangga. Bisa. Nah, itu tadi Mas Gren itu karena dia editor, jadi punya kartu kesempatan dia. Oh iya, siap. Mas Dimas silakan. Ya. Resolusi 3 bulan ke depan. Tetap kalau resolusi ke 3 bulan ke depan tetap konsisten dengan karya yang dimulai dari sebulan yang lalu. Terus kemudian bisa menjadi suatu contoh buat teman-teman yang kreatif yang lain untuk berkarya, karena saya yakin pasti di Indonesia ini banyak sekali yang komunitas-komunitas seperti kami itu sebenarnya banyak gitu loh. Cuman mungkin yang bisa berkesempatan untuk kompak meluangkan waktu dan istilahnya berkomitmen bareng buat bikin itu tuh belum banyak banget. Jadi harapan saya untuk resolusi di 3 bulan mendatang sih, Ruang 087 sudah bisa menjadi panutan dengan hasil karya kami, terus dengan konsep yang kami bawa, dan juga untuk semua anggota kami minimal sudah menggunakan fasilitas yang memadai.
terbaik. semuanya. Jadi ibarat kata gini Mas David, kalau sekarang itu kan dari awal kita mulai itu kan baru makai seadanya gitu. Cuman pakai headset kayak gini, terus belum ada yang terus dimulai dari Mas David sendiri yang sudah pakai mic shotgun dan lain-lain buat kualitas audionya, karena drama kayak gini kan mic shotgun. Oh, saya kira airsoft gun. Aku udah airsoft gun. Kok kekerasan. Airsoft gun. Mau ngapain? Ya jadi karena memang kita kan fokusnya di drama audio ya. Jadi kualitas audio itu kan kalau bisa memang bertahap sampai nanti pada akhirnya tuh yang bagus lah. Syukur-syukur kita sudah punya working space sendiri nih, kayak Mas Dodi, kayak Mas Karol tuh kan di rumahnya tuh sudah ada working space sendiri tuh. Jadi kalau mau take di sini, kayak Mbak Laras juga sudah ada. Kayaknya saya doang yang belum ada working space. Masih pindah-pindah di ruang tamu, di kamar, ya? Ya. Iya, yang lainnya sudah ada. Ya, resolusi saya sih, jadi ketika kita bikin kita langsung standby, kita udah siap dengan jadwal yang dibuat oleh Mbak Laras, segala macam, semuanya udah tinggal gas, kayak gitu. Berarti kalau Anda ingin punya working space, berarti Anda ngekos ya, Mas? Hah? Anda ngekos berarti ya kalau ada working space Anda itu kan Anda kan. Kalau ada working space berarti saya harus kerja dulu, Mas. Oh, siap. Iya. Ada ruang kerja, betul makanya. Iya, itu yang lebih penting lah. Amin. Itu fundamental. Siap. Thank you, Mas Dimas. Mas Glenn. Apa ekspektasi Anda? Kalau aku sih, aku harap banget 3 bulan ke depan itu kita masih posting aja. Maksudnya itu aja sih. Dengan alatnya udah ada, memadai, ada Buya, disubsidi oleh moderator kita. Lihat botak-botak Vin Diesel. Vin Diesel. Jadi itu aja sih. Tetap posting aja. Tetap konsisten. Karena konsisten itu susah. Siap. Seperti mencintai ya. Ya, thank you Mas Glenn. Cukup sederhana ya. Yang penting kita posting lalu jadi referensi untuk produk-produk kesenian gitu. Mbak Laras, apa resolusi Anda 3 bulan ke depan? Resolusi saya 3 bulan ke depan hampir sama dengan Grand dan Dimas, konsisten sih. Kalau sama Anda tidak saya kasih ngomong, beda dong. Belum, bentar, sabar dong. Nah, yang kedua, resolusinya sih ini, kita menambah kreativitas baru, apa ya namanya ya, menyebutnya apa ya? Ya. Eksplorasi. Kreativitas biru, apa? Kreativitas biru atau apa? Bukan biru. Oh, kreativitas baru. Iya, eksplorasi lagi selain kita bikin audio, drama audio, misalnya video drama, atau mungkin kita bisa membuat konten-konten lainnya yang sekiranya dapat membangun komunitas kita. Luar biasa. Ya enggak? Mungkin kita harus saling menikah ya. Saling menikah. Saya mengikuti prinsip Bapak David. Cuan. Siap. Thank you. Yuhu. Buat Mas Karol. Tanpa perlu cenayang ini, tapi resolusi Anda 3 bulan ke depan apa ini? Di ruang 087. Resolusinya tetap berkarya dengan gembira aja sih. Jadi meskipun akhirnya ke depan ini akan jadi proyek yang menjanjikan mungkin gitu, tapi tetap gembira aja gitu. Jadi nggak jadi satu beban yang gimana gitu, beban tersendiri secara moral gitu. Tapi ya kamu mau berkarya ya gas aja gitu. Aja sih. Cakep. Dari hati. Thank you, Mas. Mas Dodi. Yuk.
It's your turn. Wadidaw. Ya, R. yang pasti jadi media rekreasi kita ya sebagai anggota komunitas ini gitu. Menjadi pelipur lara ketika memang pekerjaan di kantor lagi menjemukan, lagi ada masalah ya, semoga menjadi pelipur lara lah. Cuma bayangannya 3 bulan ke depan kan pasti sudah masuk ke dunia kerja yang insya Allah sudah normal lah. Amin. Sudah masuk kerja masing-masing gitu. Ya memang akhirnya nanti akan menemukan tantangan-tantangan berikutnya nih gitu. Cuma kan ya itu tantangan itu harus kita kita tempuh gitu loh ya. Memang harus kita hadapi. Nanti mau ada seleksi alam yang benar-benar 1-2 tiba-tiba memang sudah harus lebih konsisten di pekerjaan masing-masing, itu juga bukan menjadi soal ya. Memang harus kita sadari memang ini karena sebuah komunitas yang membutuhkan lumayan keseriusan juga gitu loh. Berarti memang harus ada kesungguhan. Jadi semoga sih, memang berharap, kalau saya sih, kalau untuk internal di komunitas ya tetap kompak, tetap mempunyai semangat yang sama, bisa menjadikan si komunitas ini sebagai benar-benar ruang kosong untuk kita isi gitu. Dengan karya, dengan pemikiran kita, dengan mungkin yang selama ini saya sibuk di pekerjaan masing-masing, sampai melupakan hal yang selama ini kita lakukan, yaitu berkarya. Ini menjadi platform yang bagus untuk kita tetap mengasah kreativitas. Kalau untuk yang di luar, untuk penikmatnya, ya semoga terus berkembang ya, terus bertumbuh, baik itu di YouTube, mau di Instagram, di Spotify dan kawan-kawan gitu. Semoga tetap bertumbuh, mempunyai loyalis baru. Loyalis. Dan memang ya semoga kita juga seturut dengan berkembangnya kualitas yang kita berikan ke publik, ya harusnya berbanding lurus dengan minat mereka kepada karya-karya kita. Ya semoga tetap aja ke belakangnya ya syukur-syukur bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi ya ilo-ilo lah buat kita ya, hanya untuk sebagai motivasi kecil lah itulah. Cuma semoga itu bisa kita hasilkan juga lah. Iya, jadi thank you Mas Dodi. Jadi saya keinget lagi, sebenarnya ruang 087 itu tidak hanya berenam ini, tetapi sebenarnya ada beberapa bolo kurowo yang di belakang yang tidak tampak. Ini masalah waktu saja, karena rekamannya jam 1 pagi, jadi mungkin rekan-rekan yang sudah berkeluarga, yang punya anak, yang mungkin sulit untuk menyelesaikan waktu ini gitu. Yang udah mau jadi profesor. Iya, ada banyak. Jadi kalau besok ke depan ada nama-nama baru, lalu ada suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar, jangan khawatir bahwa itu ruang kosong, itu ruang yang selalu bisa diisi oleh siapapun. Nah, Ya, kalau dari saya tuh kalau kosong gitu ya. Kalau ekspektasi saya ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kuantitatif nih 3 bulan. 3 bulan, kalau sebulan kita ada 5 postingan, berarti ada 15 postingan lagi ke depan. Gitu. Nah, harapannya kalau di YouTube ya angka subscriber-nya lebih dari 100. Instagram juga demikian. Di podcast itu estimate listener-nya 101 postingan gitu. Kenapa 100? Anggap aja kalau kami berenam berarti 5 pendengar itu adalah teman-teman kami. Berarti 30 pendengar itu adalah teman-teman kami sebenarnya. Jadi harapannya ada 70 pendengar yang outsider, bukan teman-teman kami. Itu diserah. Itu nazarnya saya. Kalau di atas 100 semua, editor saya akan saya lengkapi dengan headphone yang lebih ngeten. Nazar saya itu. Itu kuantitatif. Secara kualitatif, saya sepakat bahwa ini harus jadi ruang kreasi, bahwa komunitas spiritual ini harus jadi injeksi spiritual gitu. Sesibuk apapun kita, tapi kita tidak akan menemui, saya rasa ya, kita tidak akan menemui
forum seperti ini, baca naskah bareng, hina-hinaan. Kalau saya sih perannya sebagai yang terhina terus biasanya. Jadi itu kayak ya charging aja. Mungkin kalau benar kata Mas Dodi, kalau kita pas sudah normal lalu kita tetap menggunakan kebiasaan berkomunikasi jam segini tepar pasti. Karena waktunya pasti jam 10 ke atas gitu. Ya semoga besok kami bisa menyesuaikan diri new normal, kenormalan baru. Dah, kenapa 3 bulan? Kenapa nggak saya bilang setahun? Teater itu sering dikisahkan wacana. Ya, tapi luput. Atau dulu idola saya pernah bilang gini. Apa? Anyep-anyep ngemut kulkas kalau nggak salah tuh. Ada statement seperti itu. Gitu. Saya masih ingat itu idola saya yang ngomong kayak gitu. Yang dulu ya, sekarang tidak. Nah, dengan sindiran-sindiran nyinyiran itu membuktikan bahwa target tidak perlu jangka panjang. Yang jelas kita konsisten, seperti kata Glenn, kata Dimas. Ya, kita semuanya satu sepakat. Garis merah dari Ruang 087 sekarang adalah kita terus memberi hiburan untuk teman-teman semua. Hiburannya gratis. Tapi kalau ada tawaran yang berbayar, jadi bantulah kami. Ya. Apa? Ilo-ilo itu apa bahasa Indonesianya sih? Ilo-ilo itu apa? Ilo-ilo ini apa ya tadi ini ya? Apa dong? Ilo-ilo apa? Pantas. Iya, pantas. Sesuatu yang makan. Iya, ganti cukup makan aja. Sesuatu yang sesuai, sesuai gitu. Enggak, bukan maksudnya materialistis, bukan. Tapi ya, misalkan kami jualan baju dia dibeli. Murah nggak mahal kok. Iya toh. Oke lah. Sekian curhatan Ruang 087. Inilah kami yang mengisi ruang-ruang kosong di malam hari Anda ketika susah tidur. Ruang-ruang kosong ketika Anda masuk kerja, tapi harus berhimpitan di KRL pakai masker. Siapa yang kena corona di antara kita? Gitu. Dan percayalah, menggunakan apapun headset Anda tidak penting. Yang penting, kalau ke YouTube ke Ruang 087, kalau ke Spotify bukan podcastan kosong. Kalau ke Instagram Ruang Kosong RK87 kalau nggak salah, saya lupa juga. Oke, sekian dari kami semua. Sebelum saya tutup, apakah ada kata-kata terakhir dari Anda Tolan? Kalian? Tidak ada, terima kasih. Oh iya Mas. Aku agak lambat respon. Aku ini aja sih mengapresiasi untuk para pendengar sampai sejauh ini. Komunitas Ruang Kosong hadir bersama menemani para pendengar. Kami makasih sekali. Terima kasih sudah mau jadi sahabat kami. Semoga bertumbuh dan berkembang. Mantap. Oke. Terima kasih Discord. Terima kasih Audition, terima kasih Boya, terima kasih Zoom. Dan terima kasih BTS yang memberikan listrik dan internet. WhatsApp juga terima kasih. Makasih buat semua orang yang punya nama yang masuk di dalam drama itu. Ya, itu hanya fiksi semata. Orang-orang yang punya nama itu ya. Thank you. Saya menunggu nama lain yang belum masuk di naskah itu. Oke, sudah 1 jam ya, kalau nggak salah kasih kita sudah masuk teknik. Ya, kayaknya. 1 jaman kali ya. Semoga Anda tidak buang waktu. Ya, kalau nggak perlu lihat muka kita, yang penting putar aja sampai akhir. Oke deh, sekali-kali akhir kata wahai topik wal hidayat. Salah ngomong gue. Wali topik wal hidayat. Salam budaya. Bye. Wedangan di Utara. Enaknya sambil cerita.